dalam rapat pleno mengambil keputusan, Bawaslu Kalimantan Selatan itu seharusnya mengacu kepada hasil kajian 03 2020. Dari situ mengambil putusan. Dan inilah yang kami ingin buka kepada publik. Bahwa alasan-alasan Bawaslu Kalimantan Selatan yang beredar di media, menolak dengan alasan A, B, C, D, segala macam, itu semua tidak ada dalam hasil kajian 03 2020. Ini juga ingin kami perlihatkan kepada publik warga Banua, warga Kalimantan Selatan, bahwa kami melapor bukan hanya sekedar ingin melapor, bukan hanya sekedar ingin mencari gara-gara, tapi benar-benar murni ingin menempuh akses to justice, ingin membuka keadilan, karena pemilu adalah wadah untuk menciptakan peradaban yang mulia. Dan kami ingin menciptakan sebuah pemilu yang bersih, jujur, dan profesional. Itulah yang menjadi dasar kami untuk membuka seluruh fakta ini ke depan publik, agar publik bisa menilai bahwa yang kami lakukan benar-benar adalah menempuh jalan perjuangan yang berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari ketidakprofesionalan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap sejumlah kecurangan pada proses Pilkada Gubernur 9 Desember 2020 lalu masih berlanjut. Denny Indrayana sebagai calon gubernur Kalsel mengadukan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 1 April 2021 lalu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Sebagai pengadu adalah Denny Indrayana, Cagup Kalimantan Selatan yang memberikan kuasa kepada Muhammad Razib Barokah. Sebagai teradu adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Erna Kashpiah, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Azhar Ridani, dan Nur Kholis Majid. Pokok aduan adalah teradu 1-5 didalilkan bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti laporan pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh paslon nomor 1 atas nama Haji Sahbiri Nor selaku petahana terkait dengan politisasi tembakau COVID-19. Pengadu juga mendalilkan terhadap kesalahan fatal kajian atas laporan yang dilakukan oleh teradu 1-5. Ada ketidaksesuaian antara hasil analisa dan kesimpulan kajian, serta hasil kajian tidak diserahkan kepada pengadu. Dalil aduan terakhir yakni teradu tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk memberikan berita acara klarifikasi saksi-saksi pengadu. Terlanjur tayang menampilkan proses sidang tersebut dalam beberapa video bersambung. Video ini telah mengalami editing namun tidak menghilangkan substansinya. Link video lengkapnya kami sertakan di deskripsi. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Bapak Profesor Abdul Harim Barkatullah. Ya, saya meneruskan pertanyaan Yang Mulia Prof. Halim tadi. Ya, Saudara Teradu. Siap Yang Mulia. Ya, Saudara Teradu ya. Saudara Teradu tadi pengadu mengatakan yang namanya penyalahgunaan wewenang itu tidak hanya dari uang APBD, pakai mobil dinas, pakai rumah dinas, pakai ASN, menggerakkan ASN itu termasuk penyalahgunaan. Menurut penilaian saudara bagaimana terhadap itu? Apa harus mata anggaran saja yang disalahgunakan? Harusnya dana ini dirubah, perubahan anggaran untuk kepentingan bansos yang ada nganunya ini
rumahnya kan rumah, kalau memberikan sembako ke rumah kan berarti rumah dinas, mobilnya dinas, fasilitasnya dia fasilitas itu menurut pengadu termasuk kategori penyalahgunaan wewenang. Jadi tidak hanya wewenang dalam arti uang gitu. Gimana tanggapan saudara? Siap Yang Mulia. Izin menjelaskan bahwa ketika kita berbicara pasal 71, maka menjadi kumulatif kewenangan, program, dan kegiatan. Kewenangan sebagai gubernur meminta kepada dinas atau kepada SKPD terkait untuk menganggarkan. Kemudian ketika sudah teranggarkan menjadi program, dieksekusi menjadi sebuah kegiatan. Kemudian kegiatan tersebut ada unsur menguntungkan kepada petahana. Maka ketika berbicara pasal 71, kumulatif tersebut harus terpenuhi. Ya, memang ketika penyalahgunaan kewenangan itu menggunakan dinas segala macam itu menjadi sebuah pelanggaran ketika dia sudah menjadi calon. Tapi kalau bicara sebelum menjadi calon, larinya ke pasal 71. Ketika pasal 71 maka kumulatif tersebut harus terpenuhi Yang Mulia. Demikian Yang Mulia. Apakah ada pembatasan pengaturan kalau kewenangan infrastruktur termasuk kendaraan, rumah, ya, mungkin ada fasilitas negara lainnya, itu nggak boleh secara pada saat mereka sudah sebagai calon, seperti itu, betul? Ya, betul Yang Mulia. Tetapi kalau masih sebelum penetapan calon, beliau melakukan pembagian bansos dengan dananya sendiri, di rumah gubernur, pakai mobil dinas, meminta bantuan ASN, apakah itu juga tidak termasuk penyalahgunaan wewenang? Karena ketika mengacu pada dugaan pelanggaran pemilihan, maka kita mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2016 bagaimana diubah beberapa kali. Ketika mengacu pada unsur-unsur pasal yang akan dikenakan kepada terduga terlapor, maka kita harus membedah unsur pasal yang sebagaimana dilaporkan. Dalam hal ini kaitannya terkait dengan pasal 71 Yang Mulia. Ketika dia sebelum menjadi paslon menggunakan fasilitas, maka dia posisinya sebagai gubernur Yang Mulia. Jadi menurut teradu, apa yang dilakukan oleh masih gubernur ya waktu itu ya, karena 6 bulan sebelum itu ya belum ada penetapan calon ya, dia posisi sebagai gubernur tentu menggunakan fasilitas, mungkin ada ajudan juga ya yang bagi-bagi ya kan, ada sekretaris, ada protokol juga yang bagi-bagi, itu masih dibolehkan menurut pemahaman saudara gitu ya? Karena dia belum calon kan gitu ya. Kalau udah calon, semua fasilitas negara itu harus ditinggalkan kayak gitu ya. Karena harus cuti, nggak boleh, termasuk presiden pun nggak boleh menggunakan fasilitas negara. Apa seperti itu pemikirannya? Ya Yang Mulia. Jadi kami dalam menangani sebuah laporan, kita juga tidak terpaku pada satu pasal saja. Katakanlah ketika pasal 71 itu yang dijadikan laporan, maka ketika di sana dalam proses penanganan kita ada melihat dugaan pelanggaran ASN, kita juga merekomendasikan Yang Mulia, merekomendasikan kepada Komisi ASN. Nah, ketika kita ingin jerat dengan pasal lain, posisinya memang waktu itu belum menjadi paslon Yang Mulia. Baik, jadi kan ini majelis yang menggali karena persepsinya beda gitu loh ya. Kalau pengadu persepsinya mereka yang namanya penyalahgunaan wewenang itu bukan semata-mata merubah anggaran gitu. Ya, belum itu, tetapi menggunakan fasilitas. Tetapi saudara tadi mengatakan teradu kalau dikatakan ketentuan pasal 71 itu sudah dia posisi ada penetapan calon ya, sehingga penggunaan fasilitas itu yang tentunya enggak ini bukan masalah debatable di situ, nanti biar hakim
tim majelis ini, tim TPD nanti yang akan menilai terhadap persepsi-persepsi maupun penggalian informasi itu. Baik, saudara pengadu, selamat sore di Kota Banjarmasin. Selamat sore. Saudara pengadu. Siap, Yang Mulia. Ya, Selamat saya di Jakarta, sore, Yang Mulia. Kenapa? Saya di Jakarta, Yang Mulia. Oh, di Jakarta. Baru pulang dari Banjarmasin, baru sampai Jakarta. Iya, ingin saya sidang langsung ya. Saya sudah merencanakan. Betul, Yang Mulia. Iya, sambil sidang langsung, sambil silaturahmi gitu kan. Iya, kita ini kan konteksnya kan saling silaturahmi. Ini kan bagian pengawasan. Jadi kami dari DKPP, tim TPD juga senang dengan aduan saudara itu. Supaya kinerja penyelenggara pemilu itu tidak semuanya aja, ada yang ngawasi. Ini kan uji akuntabilitas, uji profesionalitas, uji integritas untuk terwujud pilkada bermartabat itu. Bermartabat itu kinerjanya harus berintegritas, harus profesional, harus yang sudah katakan jujur dan adil. Ini publik menilai. Jadi ini ada ujian. Jadi saudara teradu ini anggap sebagai ya namanya kinerja kita itu harus dapat dipertanggungjawabkan ya, sehingga meskipun putusan di MK itu nggak terbukti, di DKPP bisa juga sebaliknya, karena yang dinilai ini ada perilaku ya, bukan tadi. Maka saudara teradu tadi saya beri ruang untuk menjelaskan apa itu kata sporadis ya, jangan hanya dicantumkan, dijelaskan secara detail gitu ya, biar nanti persepsi yang beda-beda itu majelis yang akan menilai. Saudara pengadu, apa yang diharapkan dalam persidangan ini? Silakan saudara pengadu. Terima kasih Yang Mulia. Tentu dari persidangan ini, dengan persidangan DKPP yang terbuka ini sebetulnya sudah sangat memberikan kami harapan yang cukup baik Yang Mulia. Karena kalau laporan-laporan kami kemarin di Bawaslu Kalimantan Selatan itu kan tertutup ya. Jadi publik tidak bisa menilai apa sih fakta yang sebenarnya terjadi. Tapi di laporan DKPP ini terbuka untuk umum, itu publik bisa menilai apa sih fakta yang sebenarnya terjadi dalam sana. Siapa sih yang pendapatnya keliru? Siapa sih pendapatnya yang kuat? Siapa sih yang tidak punya fakta? Siapa sih yang ngaco kan begitu Yang Mulia. Itu semua terbuka, dan tentu kami juga itu adalah harapan kami, publik bisa menilai. Dan tentu dari DKPP sendiri kami juga berharap putusan seadil-adilnya. Bagaimana majelis hakim dari DKPP menggali keterangan-keterangan tadi dari kami pengadu, dari saksi pengadu, serta pendapat-pendapat dari Bawaslu Kalimantan Selatan tadi. Dan saat kami ingin menekankan begini Yang Mulia. Tadi kalau Bawaslu Kalimantan Selatan menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara saksi Hasan Basri dengan dokumen dinsos yang mereka terima, sehingga alasan itu menjadikan kesimpulannya tidak memenuhi unsur. Kami benar-benar ingin melihat Yang Mulia, dan kami juga ingin membuka mata seluruh warga Kalimantan Selatan. Kami menantang kepada Bawaslu Kalimantan Selatan di hasil kajian 03 2020 pada halaman berapa dalam poin analisa itu rekan-rekan menyatakan alasan tersebutlah yang menjadikan kesimpulannya tidak memenuhi unsur. Pada halaman berapa? Kami ingin sekali melihat itu Yang Mulia. Karena yang kami dapatkan seperti yang saya sampaikan dalam slide tadi, itu jelas sekali dalam halaman 98 disebutkan bahwa setelah diklarifikasi ke Dinsos, dana bantuan sosial berasal dari sumber APBD. Tidak ada apapun yang dijelaskan tadi oleh Bawaslu Kalimantan Selatan bahwa ada ketidaksesuaian, bahwa ada ABC dan lain sebagainya. Itu tidak ada dalam hasil kajian. Itu baru muncul dalam hasil klarifikasi ini. Dan tentunya dalam rapat pleno mengambil keputusan, Bawaslu Kalimantan Selatan itu seharusnya mengacu kepada hasil kajian 03 2020. Dari situ mengambil putusan. Dan inilah yang kami ingin buka kepada publik. Bahwa alasan-alasan Bawaslu Kalimantan Selatan yang beredar di media, menolak dengan alasan A, B, C, D, segala macam, itu semua tidak ada dalam hasil kajian 03 2020. Ini juga ingin kami perlihatkan kepada publik warga Banua, warga Kalimantan Selatan, bahwa kami melapor bukan hanya sekedar ingin melapor, bukan hanya sekedar ingin mencari gara-gara, tapi benar-benar murni ingin menempuh akses to justice, ingin membuka keadilan, karena pemilu adalah wadah untuk menciptakan peradaban Yang Mulia. Dan kami ingin menciptakan sebuah pemilu yang bersih, jujur, dan profesional. Itulah yang menjadi dasar kami untuk membuka seluruh fakta ini ke depan publik, agar publik bisa menilai bahwa yang kami lakukan benar-benar adalah menempuh jalan perjuangan yang berintegritas. Dan kami tentu berharap ini juga disambut oleh hakim DKPP. Demikian Yang Mulia.
Baik, terima kasih ya. Tadi saudara buat pernyataan yang saya senang ya, saya dengan perolehan senang bahwa pemilu itu bagian peradaban. Peradaban itu martabat, saudara ya. Martabat ya. Saya punya banyak buku tentang pemilu bermartabat, filsafat pemilu. Nah, silakan nanti bisa dirujuk, dibaca ya, dipelajari ya. Jadi pemilu itu perlu ada pijakan filsafat untuk menciptakan pemilu yang bermartabat. Tidak hanya cukup integritas tapi bermartabat. Berapa itu nilai yang tertinggi yang kita perjuangkan. Saudara ini mencari martabat, yaitu mendudukan persoalan yang tertinggi. Baik, terima kasih saudara pengadu ya. Sekarang saudara teradu diwakili aja ya, karena 5 orang nih nggak usah ngomong semua. Silakan diwakili siapa ini? Apa harapan saudara teradu? Izin Yang Mulia menyampaikan harapan kami. Petitum, berdasarkan apa yang para teradu uraikan di atas, maka dengan ini para teradu memohon agar Yang Mulia Majelis Etik Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan mengadili AQO untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban para teradu untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa para teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu. 4. Merehabilitasi kedudukan dan kehormatan para teradu sebagai penyelenggara pemilu. Atau apabila majelis pemeriksa memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami para teradu, Erna Kaspiah, SAG MSI, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Ahjari Dani, Nurholis Majid. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Sebelum saya akhiri persidangan ini, kami tim TPD dengan Prof. Halim Barkatullah mengucapkan terima kasih kepada saudara pengadu ya, tadi mengajukan aduannya dengan presentase PPT. Saya senang itu ya, karena lebih mudah dipahami daripada membaca tumpukan-tumpukan berkas yang banyak itu ya. Ini bagus itu memberi PPT sehingga penekanan-penekanan itu yang kita periksa ya, kita dalam juga tadi tim TPD ini melakukan penekanan pada hasil PPT yang telah dipresentasikan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada pengadu ya, terus mengawal demokrasi untuk terwujudnya pilkada yang bermartabat ya. Juga kepada para saksi, 2 saudaraku saksi yang telah memberikan keterangan, terima kasih waktunya ya, keterangan saudara sangat berarti sekali ya, sangat berarti sekali bagi kami. Saya tanyakan tadi kepada pengadu mereframe daripada pernyataan saudara ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang Mulia mohon izin. Untuk saksi mohon izin Yang Mulia. Yang Mulia mohon izin. Ya, dari ya. Muhammad Isrop, saksi Muhammad Isrop Yang Mulia, saya ingin menyampaikan pernyataan terakhir Yang Mulia. Saya mendapatkan pesan. Saksi itu enggak ada, sebentar. Saksi itu enggak diberi ruang punya. Ini ya, diberi ruang itu hanya pengadu dan teradu ya. Siap. Dari teradu dan pengadu itu, teradu, pengadu ini ya, Anda enggak. Jadi Anda fungsinya hanya didengar keterangannya sebagai saksi, jadi enggak membuat pernyataan lagi ya. Itu saudara saksi, mohon dipahami ya, memang kondisinya kayak demikian ya. Saudara didengar keterangannya, memberikan keterangan terhadap ini ya. Kepada pengadu saya beri ruang untuk pernyataan terakhir atau harapan. Teradu ya, tapi saksi tidak ya. Kepada ucapan terima kasih, saya tadi ucapkan terima kasih pada saudara. Kepada saudara PPD saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara teradu ya. Ucapan terima kasih. Dengan demikian sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 83 dinyatakan ditutup.